bagaimana evaluasi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Grobogan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, khususnya terkait partisipasi pemuda dan pemudi Muhammadiyah dan terciptanya suasana damai yang kondusif. Kalau secara keseluruhan berjalan baik ya, karena tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sehingga kondisi sangat kondusif, kemudian aman, berjalan dengan lancar, walaupun tetap ada gesekan-gesekan tapi tetap kondusif. Muhammadiyah itu dan ortomnya termasuk di situ dalam Pemuda Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, bukan organisasi politik. Betul. Sehingga itu yang kemudian kita kembalikan, beda pilihan boleh, halal, sah, yang tidak boleh adalah merusak ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedulur pemilih semuanya. Senang sekali saya Rama Eka Saputra kembali hadir menjumpai sedulur pemilih dalam podcast Gosip D. Grobogan, Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai peran Pemuda Muhammadiyah pasca pemilu atau pemilihan menuju suksesnya pemilu atau pemilihan tahun 2029. Bersama saya saat ini adalah penggiat filantropi Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, Mas Andik Waluyo. Sebagaimana sebagian dari organisasi kebudayaan di bawah naungan organisasi Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting, salah satunya untuk memastikan proses demokrasi secara jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan prinsip Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai partisipasi politik bersama beliau ini tentang arah politik anak muda di era digital dan bagaimana organisasi kemudaan dapat menjadi pendorong perubahan, agent of change, serta apa saja upaya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat, khususnya masyarakat dan generasi muda Kabupaten Grobogan agar lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Tanpa menunggu lama, mari kita sambut Bapak Andi Waluyo, SEMM. Saya panggil Mas saja ya, biar kelihatan lebih familiar aja ya. Masih muda soalnya. Biar kelihatan muda juga ya Mas, betul. Siang Mas, bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Bisa nyampe sini berarti yang dapat berkah sehat. Padahal hujan ya Mas. Iya. Oh monggo, mungkin Mas Andik mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Rama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu teman-teman pemirsa dalam acara Gosip D yang diprakarsai oleh KPU Kabupaten Grobogan. Betul. Saya Andik Waluyo, Ketua Pemuda Muhammadiyah sekaligus penggiat filantropi di Muhammadiyah. Ya. Dan banyak lagi aktivitas yang lain. Luar biasa. Baik Mas, langsung ke pokok pertanyaan aja ya Mas. Okay. Jadi LPN diskusinya. Untuk saat ini bagaimana evaluasi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Grobogan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, khususnya terkait partisipasi pemuda dan pemudi Muhammadiyah dan terciptanya suasana damai yang kondusif. Kalau berkaitan dengan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilu kada yang sudah berjalan kemarin, kebetulan sudah dapat posisi ketua kemarin, sehingga declare bisa ngomong sebagai Pemuda Muhammadiyah. Berkaitan dengan evaluasi kemarin, kalau secara keseluruhan berjalan baik ya, karena tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sehingga kondisi sangat kondusif, kemudian aman, berjalan dengan lancar, walaupun tetap ada gesekan-gesekan tapi tetap kondusif. Dan itu memang juga peran dari penyelenggara sendiri dan juga kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama untuk bisa berjalan bareng, baik calon dan pemilih, sehingga kondusif di Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Yang saya ketahui kondusif sekali di Grobogan, enak, damai, ademan itu. Alhamdulillah, senang saya jadi ikutnya. Selanjutnya Mas, untuk
setelah konsultasi politik tahun 2024 kemarin, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Mas Andik dan jajaran pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Grobogan untuk menjalankan konsolidasi internal organisasi dan merajut kembali soliditas antar kader yang mungkin memiliki pilihan politik yang berbeda. Tadi kan Mas Andik menyampaikan bahwa walaupun ada konflik horizontal ya, pasti kan berarti ada kemungkinan juga ada 1-2 kader yang memilih yang lain gitu kan. Jadi memang untuk langkah konkret, sebelum langkah konkret kan memang kita diawali juga untuk ikut berpartisipasi juga untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilu kada. Mulai dari teman-teman kader yang kita siapkan untuk ikut menjadi penyelenggara, kemudian mulai dari ad hoc, kemudian relawan demokrasi dan lain sebagainya, bahkan kemudian ada yang panwas dan lain sebagainya, sehingga kita memang mendorong kader-kader untuk ikut berperan aktif di dalam pemilu ataupun pemilu kada, dan juga tidak menafikan bahwa di dalam kader kita juga ada yang menjadi pendukung, sehingga ada yang pendukung, kemudian ada yang hanya sebagai pemilih saja, tapi lebih banyak kita dorong untuk berperan aktif di sana. Sehingga langkah kita dengan evaluasi setelah berjalannya itu, penegasan kita kembali lagi ke dalam penegasan organisasi bahwasanya Muhammadiyah itu dan ortomnya termasuk di situ dalam Pemuda Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, bukan organisasi politik. Betul. Sehingga itu yang kemudian kita kembalikan, beda pilihan boleh, halal, sah, yang tidak boleh adalah merusak ukhuwah. Sehingga itu kita tekankan kepada generasi kita, kader-kader kita bahwa boleh beda pilihan, boleh beda pandangan, yang jelas kita harus tetap menyelamatkan ukhuwah kita. Penegasan untuk kita sebagai organisasi dakwah, maka kita aktif dalam pemilu dengan cara dingin. Nah, seperti itu. Jadi semua lagi nanti kembali ke organisasi selesai damai. Sehingga jangan pernah ada hoax di kader-kader kita. Sehingga kalau kita berperan aktif, ya berperan aktif cerdas, berakhlak. Di situ yang perlu kita tekankan, sehingga meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi, insya Allah masih bisa terkondisi. Alhamdulillah, luar biasa. Gitu. Iya. Berarti sangat-sangat solid ya kemarin ya, Mas ya. Solid. Kalau beda pilihan ada, kita semua ada. Kalau kemudian kayak Pilpres 1, 2, 3 ada semua. Pilkada 01, 02 ada, kan itu. Cuma kan memang kita, karena kita tidak boleh mengekang, kemudian kita secara organisasi pun karena kita bukan politik praktis, kita memperbolehkan kader kita untuk berpolitik praktis, cuma jangan kemudian membawa menyeret-nyeret nama organisasi ke dalam. Sehingga seperti itu untuk garis-garis haluan kader. Ini Mas, kemarin saya sempat baca itu soal pada saat pelantikan Mas Andik itu menyampaikan bahwa akan membawa konsep namanya visi Gus Jigang. Iya. Ya, mungkin yang saat itu disosialisasikan pada saat Rakerda 2024 ya Mas ya. Iya. Bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan untuk membimbing kader muda agar tetap cerdas dan berakhlak dalam bernegara, terutama dalam menyikapi polarisasi politik, perbedaan politik yang ada. Konsep Gus Jigang itu seperti gimana nih Mas? Konsep Gus Jigang ya. Konsep Gus Jigang, konsep masa kepemimpinan saya yang memang visi itu kita usung dalam periode saya, bahwa dalam satu periode kepemimpinan saya visi itu bisa tercapai, yaitu terutama di dalam visi Gus Jigang, yaitu Gus kita artinya berkelakuan baik, berakhlak, bermoral, dan kemudian J kita mengutamakan intelektual kita, kemudian kita mengutamakan keilmuan kita tentang keagamaan, dan kemudian yang Gang kita mengusung konsep dagang sehingga terjadi kemandirian di situ untuk kader-kader. Sehingga apakah kemudian bisa diimplementasikan dalam hal politik? Ya. Oh, ternyata sangat bisa sekali. Mulai dari kita Gus yang kita artikan bahwa Gus itu adalah baik, bagus, maka kita mengusung ketika kita berpolitik, entah kita hanya sebagai pemilih individu yang tidak mempengaruhi orang lain, atau kita sebagai pengusung salah satu calon, ataupun kita di politik praktisnya sebagai calon, ataupun di penyelenggara, maka hal yang ditanamkan pertama adalah moral dan akhlak.
Sehingga konsep Gus itu tadi, maka moral dan akhlak nomor 1. Sehingga kita tidak bisa mengutamakan yang lain sebelum moral dan akhlak kita tertata dulu. Nah, sehingga di setelah konsep Gus ternyata kita implementasikan dalam semua hal, bisa terutama di pemilu. Kemudian Gus Ji, yang Ji dalam artian kita ngaji, maka keintelektualan kita dalam hal menanggapi isu-isu itu harus basicnya data, kemudian keilmuan kita terhadap tentang pemilu, sehingga tidak hoax yang kita ikut serta menyampaikan. Jadi kan banyak, misalnya saya sebagai ketua pemuda ada serseran tanpa kita kaji dulu, tanpa kita ini dulu, kemudian kita share juga. Maka sebagai tokoh itu kan jadi panutan, sehingga ikut serta mengiyakan. Nah, itu yang harus kita jaga di organisasi kita. Maka kalau kita punya jamaah, tolong dijaga. Kalau kita memang orang yang tidak punya kepentingan di situ, orang yang tidak berkapasitas untuk menjelaskan, maka untuk tidak ikut ke sana. Sehingga itu yang kemudian intelektual kita harus dijaga. Ilmuwan kita tentang dakwah juga harus tetap terjaga. Kemudian gang yang dalam ini kita mengatakan sebuah kemandirian dari kader-kader kita untuk menjaga agar tidak terpenjara dalam politik ini. Misalkan money politik sudah menjadi rahasia umum, itu kan terjadi juga masalah politik uang, sehingga kita bagaimana kemudian kader-kader kita itu mandiri dalam hal finansial, sehingga kita tidak lagi memandang bahwa pemilu hal yang transaksi mana yang lebih banyak, itu harus dipilih kan modalnya gitu. Mana yang lebih banyak. Kemudian untuk menjadi politikus harus punya modal yang banyak juga kan. Sehingga disitulah kita ingin menciptakan kemandirian di kader-kader, sehingga kalau kita pun terjun di dunia politik maka kita sudah selesai finansial. Jadi konsep Gus Jigang ketika kita implementasikan dalam hal politik bagus juga ternyata kan. Berarti kalau saya simpulkan Gus Jigang itulah, Gus itu bagus, membawa diri sendiri, ya kan. Ji itu bisa ngaji, ya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki dalam hal berpolitik, itu jadi modal awal. Kemudian ada kaji juga mengkaji suatu masalah, tiba-tiba ada hoax atau berita, jadi lebih tahu apakah ini hal yang baik apa tidak gitu. Betul. Kemudian gang itu dagang, intinya adalah kemandirian. Jangan sampai teracuni money politik. Modal sudah bagus, tidak perlu money, istilahnya pilihan tetap adil gitu, tetap jujur gitu. Betul, luar biasa. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Mas ya. Mengingat pentingnya peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan, program strategis apa yang digarap oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Grobogan untuk meningkatkan literasi politik dan pendidikan pemilu di kalangan anggotanya sebagai persiapan menuju konsultasi atau pemilu dan pemilihan 2029? Bagaimana Mas? Ya, yang jelas memang peningkatan literasi politik itu hal yang wajib ya, hal yang wajib, karena memang banyak ini bahasa-bahasa saya nggak mau berpolitik lah, saya tak gitu. Itu kan pemahaman yang bagaimana kemudian dia tidak memahami secara general politik itu apa. Yang dipandangkan hanya politik praktis. Jadi sebenarnya di sini pun yang juga berpolitik. Berpolitik apa? Berpolitik untuk penyampaian dalam hal ini loh pemilu kan itu. Salah satu program dari KPU untuk bisa sampai dalam masyarakat, salah satunya seperti ini. Itu kan hal menurut saya kan itu berpolitik juga, berpolitik dalam hal mempengaruhi masyarakat. Maka itu yang perlu kita edukasi di dalam internal kita, di organisasi kita, bahkan masyarakat yang banyak, bahwa politik itu hal yang penting untuk agar kita tidak juga bodoh dalam hal politik, sehingga kita bisa disetir banyak orang dengan alasan kita memandang hanya politik praktis yang kita ketahui di depan mata. Maka kajian-kajian yang program kita ada kajian-kajian tentang politik, terutama sekolah politik untuk kader, untuk mendewasakan teman-teman dalam hal berpolitik, meminimalisir. Cuma itu kemudian kita juga bedah menjadi berbagai segmen. Kalau kita berbicara pemuda itu kan, kalau di dalam OKP ADART-nya rata-rata usia sampai 40 untuk menjadi struktural kepemudaan. Tapi kalau sesuai dengan undang-undang kepemudaan itu kan di usia 30. Betul. Nah, selain itu lagi kalau konteksnya pemilu, itu ada pemilih pemula yang masih
masuk dalam golongan pemuda. Ya. Maka segmen itu yang kita bedakan dari teman-teman pemuda, segmen pemuda yang usianya sudah 30 ke atas dan kemudian teman-teman pemula, sehingga itu metode kita pun untuk mengedukasi teman-teman dengan hal cara yang berbeda. Kalau kemudian untuk teman-teman yang sudah berusia 25 ke atas, bagaimana kemudian kita dorong partisipatifnya untuk penyelenggara kah, pendukung kah, ataupun kalau tidak mempunyai, kalau tidak mempunyai pilihan dan tidak kuat intelektualnya, bisa dia menentukan pilihannya sendiri dan tidak ikut serta untuk menyebarkan hoax. Sehingga untuk kalau nggak punya wawasan yang luas, kemudian tidak punya keilmuan yang kuat untuk berargumen, mending tentukan pilihan sendiri dan diam saja untuk tidak sesuai nuraninya ya, iya, betul. Seperti itu. Kalau untuk generasi Gen Z, kita di Ortom itu kan ada juga pemilih pemula, kita biasanya kerjasama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka kita baca dulu IPNU IPPNU ya. Ya, kalau di IPNU IPPNU. Maka mereka Gen Z itu kan beda itu ya. Nah, maka kita biasanya kolaborasi dengan mereka bagaimana kemudian menggarap segmen seperti ini. Karena memang segmennya beda, dengan cara berpikir kita beda juga kan itu. Betul. Mereka lebih berpikir praktis gitu ya. Iya, berpikir praktis. Maka kayak seperti ini kan untuk momen-momen yang sekarang itu sangat cocok sekali, ada podcast dan lain sebagainya. Karena sekarang kalau kita suruh membaca pun juga sudah ini. Apalagi kalau orang seperti saya itu masih generasi milenial, tapi untuk membaca di HP itu masih jadul. Suka dengan hard copy kan kita. Iya, hard copy. Lebih mudah dibaca. Tidak kena radiasi juga. Cuman kalau generasi Gen Z kan memang karena praktis ya, jadi biasa seperti orang nonton TikTok ya gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang kita sebagai yang generasi milenial memang harus bisa memahami generasi Gen Z kita. Baik Mas, terima kasih. Untuk bidang partisipatif bagaimana Mas? Apakah pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Grobogan ada rencana untuk melibatkan lebih efektif kadernya ke depan berinovasi dalam tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah 2029? Ya, kita dalam hal ini kita tetap mendorong ke sana Mas, karena memang kayak mulai dari sekarang pun kita sudah mulai melakukan pendidikan politik untuk teman-teman di situ. Maka jangan sampai Pemuda Muhammadiyah kemudian tidak punya peran sama sekali dengan nasib bangsa ke depannya. Salah satunya dalam konstelasi pemilu. Maka Pemuda Muhammadiyah harus punya peran di sana. Harus punya peran di sana sebagai apapun, maka Pemuda Muhammadiyah harus mewarnai dan harus punya peran untuk tidak hanya sebagai pemilih pasif di situ. Sehingga kita harus ada partisipatifnya di sana. Kemudian juga tahun kemarin kita juga mengadakan Pemuda Muhammadiyah bekerjasama dengan LHKP PDM. Kita mengadakan waktu pilkada, kita mengundang kedua calon untuk pemaparan visi misi para calon untuk mengedukasi warga Muhammadiyah mau memilih calon yang mana ini kan. Diundang secara gimana? Perpasangan. Perpasangan cuma di dalam waktu yang beda. Di hari yang sama dengan waktu yang beda. Itu kemarin kita adakan juga dari Muhammadiyah Pemuda dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi dari kadernya bisa menilai langsung ya Mas? Iya. Sehingga kita tidak mendorong mulai A, si B, tapi kemudian kita hadirkan. Ini calon-calon pimpinan kita ada komunikasi di sana, maka tentukanlah pilihan dengan kita sudah sebagai pimpinan sudah menemukan antara calon dan pemilih di Muhammadiyah. Jadi pemaparan seimbang, hasil pun penilaian seimbang gitu ya. Penilaian seimbang. Baik Mas, saat ini kan sudah selesai ya untuk masa kontestasi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, adakah harapan atau mungkin rekomendasi dari Pemuda Muhammadiyah, khususnya pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Grobogan kepada pemimpin daerah yang terpilih saat ini? Terkait untuk perluan Muhammadiyah sendiri atau masyarakat umumnya maupun pembangunan. Ya, untuk pemimpin yang terpilih. Iya. Pemimpin yang terpilih dalam hal konteks daerah, satu untuk yang mungkin kita sampaikan program bukan hanya ke Pemuda Muhammadiyah, tapi ke program kepemudaan yang kemudian itu untuk
pembangunan Grobogan seperti visi misi Pak Bupati terpilih kemarin kan Noto Kuto bangun desa. Nggih. Disitulah kemudian bagaimana pelibatan teman-teman pemuda di sana, termasuk di dalamnya ada pemuda Muhammadiyah, ataupun kemudian pelibatan apa kita dari Muhammadiyah, dan juga kemudian saya juga pegiat filantropi, apa yang kemudian bisa kita kerjakan di dalam hal ikut serta membangun Kabupaten Grobogan. Harapannya ada program yang sinergi dari Pemda dengan teman-teman pemuda, termasuk salah satunya pemuda Muhammadiyah. Itu harapan kita biar terjadi kerjasama yang baik untuk membangun Grobogan. Baik. Semoga apa yang jadi harapan dari rekomendasi dari jenengan maupun pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu bisa tersampaikan ke beliaunya. Amin. Dan bisa didengarkan dan bisa dilaksanakan. Siap. Ya. Terutama untuk demi kebaikan masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya, khususnya di tingkat kepemudaan. Ya, kepemudaan. Nah, terakhir Mas Nusewu nih, adakah saran dan pesan untuk memastikan peran aktif berkelanjutan bagi para pemuda di Kabupaten Muhammadiyah, di Kabupaten Grobogan pada umumnya dan para pemuda Muhammadiyah khususnya untuk berpartisipasi secara optimal pada pemilu dan pemilihan kepala daerah 2029? Adakah yang bisa disampaikan jangan pastikan untuk para pemuda ini? Untuk para pemuda, kalau ini ada timbal balik ya. Timbal balik karena kalau kemudian generasi sekarang, untuk teman-teman pemuda sekarang, ketika tidak ada pemantik dari stakeholder tentang kepemiluan, maka mereka pun juga untuk tidak ingin mencari kan. Sehingga mungkin dalam hal kayak seperti ini, program-program seperti ini bisa menjadi pemantik untuk teman-teman, kemudian rasa ingin tahu tentang pemilu itu tumbuh. Karena tanpa didasari rasa ingin tahu itu, saya kira sulit juga untuk mengedukasi dari teman-teman pemilih. Sehingga dari teman-teman yang sudah menyadari berkaitan dengan kepemiluan untuk bisa ikut serta melakukan edukasi kepada teman-teman sekitarnya. Manusia kan selalu berkelompok, betul, tidak berdiri sendiri, sehingga minimal di dalam circle kita itu tersampaikan dalam hal terkait dengan partisipatif kepemiluan. Banyak hal kan yang kita bisa masuk di dalamnya. Kalau dari KPU ada lembaga ad hoc-nya, mulai dari PPK sampai KPPS, kemudian ada relawan demokrasi yang saya di Grobogan selalu ada relawan demokrasi, kemudian ada pemantau pemilu. Kalau di Bawaslu ada pengawas dan lain sebagainya, itu kan bisa kemudian kita ikut berperan aktif di sana. Bisa juga kalau dari partai menjadi pendukung kah, menjadi saksi kah dan lain sebagainya, itu kan banyak ruang-ruang yang seharusnya kita bisa ikut berperan aktif di sana. Yang jelas harus dijaga kondusivitas, tidak untuk saling menyerang. Seperti itu. Luar biasa ya Mas ya. Nyusul nih, satu hal lagi Mas ya. Tadi saya bilang udah terakhir, tapi satu saja Mas. Ini kan kita ada di podcast Gosip D. Grobogan, Sinau Pemilu dan Pemilihan dan Demokrasi. Yang kami adakan dari KPU Kabupaten Grobogan. Adakah pesan dan kesan Mas yang mungkin bisa membangun kami nantinya? Ya. Pesan dan kesan untuk program Gosip D. Dari beberapa kali saya juga mengikuti ya, ketika ada story ini dari teman-teman KPU itu saya lihat juga tentang Gosip D. Saya kira cukup efektif juga untuk menjadi media karena sekarang pun semua ada di sini kan. Tergantung bagaimana kita pintar-pintaran, dengan ini kita bisa menyampaikan semuanya kan. Disitulah yang saya, KPU bagus juga sekarang ada podcast juga untuk itu. Cuma kemudian jangkauan, mungkin itu, atau kemudian kemasan yang perlu untuk disesuaikan ke teman-teman generasi sekarang, bagaimana itu bisa menarik sehingga program dari KPU itu yang ditunggu. Nah itu yang kemudian hal masukan itu yang bagaimana nanti dari tim IT atau tim medsosnya yang kemudian untuk program KPU yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa seperti apa itu. Kalau dari KPU kan visinya adalah tersampaikan, tapi kalau untuk marketing kan beda lagi ya. Betul. Bagaimana memarketingi program yang bagus dari KPU ini. Program yang bagus kemudian tidak dikemas oleh marketing yang bagus, nanti kan tidak tersampaikan juga di sini kan. Oleh karena itu kita butuh masukan gitu loh Mas ya. Dan nantinya
apa yang jadi masukan dari Mas Andi itu nanti akan kami sampaikan ke pimpinan gitu. Harapan kami juga dari kesekretariatan KPU maupun dari KPU sendiri itu memang ingin ada suatu media yang bisa untuk membuat masyarakat terutama generasi muda itu sangat-sangat tertarik sama program-programnya dari KPU ya, terutama untuk memacu peran aktif pada saat nanti tahapan ya. Siap. Secara ini bagus program dari KPU. Mungkin lebih banyak lagi kalau kemudian ada misalkan dari pemilih pemula ya, audiennya diikutkan kan. Saya kira kebanggaan. Saya sebelum terlibat aktif di dalam ini, ketika ada undangan dari KPU kan bangga kita. Wah, kita diundang oleh KPU nih kan gitu. Jadi itulah yang kemudian kita untuk teman-teman pemilih bagaimana dilibatkan di sana sehingga mereka ada kebanggaan, ini ada komunikasi dengan ini penyelenggara pemilu ini katanya, para pejabat-pejabat penyelenggara pemilu. Oke Mas, terima kasih Mas atas masukannya. Semoga nanti didengar oleh pimpinan dan bisa dibuatkan suatu media, apakah itu bimbingan teknis ataukah mungkin webinar atau apa seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Andik yang telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast Gosip D. Berhubungan Sinau Pemilu dan Pemilihan dan Demokrasi. Semoga di lain kesempatan Mas Andik bisa berkenan hadir lagi dalam kegiatan-kegiatan KPU selanjutnya. Luar biasa sekali perbincangan pada hari ini. Kami dari KPU Kabupaten Grobogan berharap ruang dialog ini dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, dalam hal ini pemuda Muhammadiyah, agar inovasi terkait pemilu atau pemilihan dapat diterima dengan lebih jernih dan partisipasi pemilu semakin kuat. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pemantik bagi para pemilih seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andik, khususnya pemuda Muhammadiyah untuk semakin aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dalam setiap proses demokrasi. Bagi sedulur pemilih, terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Gosip D KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa bagi sedulur pemilih tetap ikuti info-info pemilu melalui laman media sosial kami, karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Kalau kamu suka episode ini, share ke teman-temanmu. KPU juga boleh. Jangan lupa follow YouTube di @KPU Grobogan dan nantikan podcast Gosip D selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.